Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa Kopi Penunggu. Jadi malam hari ini saya kedatangan tamu spesial buat saya, sangat-sangat spesial teman-teman. Sebelum saya mulai perbincangan dengan Mas narasumber kita ini, alangkah baiknya kalian jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Kopi Penunggu ya. Oke, kita nggak perlu lama-lama teman-teman, kita berkenalan dengan narasumber kita. Selamat malam Mas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh perkenalkan dulu Anda ini siapa nih? Oke. Jadi langsung saja ya. Kalau nama saya Fahri. Keseharian saya itu kadang ada yang manggil Ari, dan nama rumah saya sih sebenarnya nama kecilnya itu Ari. Ari ya. Jadi ada sebagian Mas Fahri. Ya, teman-teman itu manggil saya Ari. Kegiatan sehari-hari apa tuh Mas? Kalau aktivitas sih ada aktivitas, tapi untuk kali ini saya lebih pilih untuk tidak menyampaikan apa sih. Oh, jadi disembunyikan disembunyikan, dirahasiakan teman-teman. Jadi Mas Fahri ini kegiatannya kita nggak boleh tahu nih guys ya. Oke, jadi Mas Fahri gini, malam hari ini kebetulan malam Jumat juga ya. Saya panggil Mas Fahri di studio Kopi Penunggu buat bercerita tentang hal mistitisme dan logika. Ya. Menurut Mas Fahri, mistitisme itu seperti apa kira-kira menurut Mas Fahri? Jadi gini, ini sepengetahuan saya yang saya tahu soal mistitisme. Ya, mistitisme itu kan kata dasarnya mistik kan. Mistik. Iya. Dan mistik itu setahu saya mistik itu rahasia atau kegelapan atau apa hal yang artinya hal yang tersembunyi ya. Ya, yang tersembunyi. Jadi sesuatu yang tidak, artinya kita tidak tahu lah gitu ya. Seperti itu ya mungkin. Ya, jadi mistitisme kan ketika ditambahkan mistitisme, jadi mistitisme itu kan udah lebih ke ajaran yang lebih rahasia. Jadi yang bisa mengetahui mistitisme itu ya cuman kalangan tertentu yang bergelir di dunia mistis. Artinya mistitisme itu yang bisa tahu tentang hal mistitisme itu di kalangan tertentu ya. Nggak semua orang tahu. Oke. Terus gimana tuh Mas Fahri? Jadi saya sih diundang, kebetulan saya lihat judul mistitisme dan logika. Iya benar. Jadi dua hal yang hampir dibilang apa ya? Logika kan itu menurut saya pikiran, benar. Logika itu kan pikiran. Jadi akal kan yang bermain di logika itu. Jadi sedangkan mistis itu sesuatu yang lebih dalam ke bawah. Maksudnya kan rahasia. Jadi apa ya? Dia ada di dalam diri, tapi sifatnya lebih rahasia. Jadi kan cuman kalau dalam keseharian masyarakat umumnya itu kan mistis itu lebih banyak dikaitkan dengan hal-hal yang goib. Ya, benar. Jadi ketika saya diundang di sini dan berbicara soal mistis dan logika, dan saya harus bagaimana mempertemukan dua hal ini atau membahas dua hal ini dengan artian yang berbeda gitu. Benar. Jadi misal atau masuk aja kita langsung ke soal logikanya. Artinya gini, mistitisme tadi itu sebuah rahasia ya. Artinya sebuah rahasia yang orang tertentu yang bisa tahu ya. Hanya orang-orang tertentu yang bisa paham seperti itu mistitisme. Oke. Terus kita lanjut ke logika seperti apa? Artinya jadi gini, mistitisme kita bawa ke logika, kira-kira bisa nyambung nggak ini? Menurut Mas Fahri kayak gimana tuh? Jadi begini, mistitisme ketika kita berbicara goib berarti ada sesuatu yang bisa dilihat tapi tak dilihat orang lain. Atau kan balik lagi tadi bahwa mistik itu hanya orang-orang yang memahami atau mengalami hal mistik itu kan. Jadi ketika orang lain diajak untuk berbicara mistik dan dia tidak mengalami, pasti agak susah untuk mengajak dia
masuk ke arena iya, mistis masuk itu. di arena mistis itu karena benar. ya mungkin orang di luar yang paham soal mistik itu kan ya balik lagi mungkin mereka pakai logika mereka. Iya, betul. Mereka pakai logika mereka, sedangkan dua hal ini susah untuk disandingkan ya. Tapi saya berpikir gini Bang Husni. Saya panggil Bang Husni. Gimana tuh? Jadi gini. Ketika mungkin kalau bisa dibilang mematahkan logika soal mistik. Atau lebih tepatnya penglihatan gaib misalnya gitu kan. Saya bisa tanya, Bang Husni bisa lihat gaib enggak? Kalau saya kadang lihat, kadang enggak. Iya. Jadi iya tentang itu sih saya kayak gimana? Jadi kurang lebih ketika saya ditanya soal mistik, saya paham dan mengalami soal mistik. Oh, jadi pernah ada pengalaman tentang mistis ya. Ini teman-teman seru kayaknya nih ya malam ini. Saya bakalan kupas cerita tentang mistis Mas Fahri ini seperti apa. Oke, dilanjut lagi Mas Fahri gimana? Jadi gini. Ini mau cerita pengalaman langsung nih? Enggak? Atau saya berbicara logika dulu. Logika dulu ya. Sebelum kita melangkah cerita ya. Oke. Awalnya saya bisa lihat mistis ya. Jadi kan begini. Sebenarnya saya kasih contoh aja gini analogi seperti ini. Ketika berbicara logika dan penglihatan mistik atau penglihatan gaib. Jadi kan misal gini Bang Husni. Bang Husni bisa lihat gaib. Iya. Dan saya pun bisa lihat gaib. Dan orang yang tidak bisa melihat gaib, gitu kan? Tiba-tiba kita diajak di satu tempat yang bisa dikatakan itu tempat angker, yang ada penunggunya. Iya, benar. Ya kan? Bang Husni datang ke situ dan saya pun datang ke situ. Jadi kita bersamaan datangnya? Enggak bersamaan. Kita kan mau menuju ke area angker ini ya. Ini kan kita mau hubungkan bahwa ketika berbicara logika, ketika berbicara pikiran, apa sih yang dilihat kan? Kita sama-sama paham bahwa penglihatan gaib itu bukan penglihatan secara mata langsung ya. Karena orang paham bahwa penglihatan itu batin kan? Benar, jadi benar. Saya setuju tuh. Setuju. Jadi kan sebagian orang bahwa yang harus dipahami bahwa penglihatan gaib itu bukan penglihatan mata. Benar. Itu lebih cenderung orang bilang mata batin kan. Batin, benar. Jadi karena sesuatu yang ditangkap gaib itu yang sebenarnya bisa melihat itu adalah batin. Benar. Nah, sekarang bagaimana kita bisa memastikan bahwa batin yang melihat tapi itu maksudnya bisa masuk akal gitu kan, dilogikakan kan maksudnya. Jadi contoh seperti ini, saya logikakan seperti ini. Analogikan maksudnya. Analogikan seperti ini. Misal ada satu tempat angker yang orang katakan itu angker dan ada penunggunya. Iya. Oke. Kita datang di tempat itu dalam waktu yang tidak bersamaan. Oke, Bang Husni. Tujuannya sama. Tujuannya sama tempat untuk itu. Untuk memastikan di situ ada gaibnya maksudnya. Bang Husni jalan ke situ. Oke. Bang Husni ke sana, Bang Husni lihat gaib. Oke, Bang Husni balik, saya ke situ. Saya melihat gaib. Ketika kita duduk bersamaan dan membahas soal tempat itu, apa yang kamu lihat? Iya. Dan apa yang saya lihat? Iya. Ketika kita berpersepsi sama yang saya lihat ini, itu kan bisa dikatakan logika itu bisa putus di situ kan. Iya. Jadi artinya begini, itu kalau kita pakai logika dengan artinya kita sama-sama melihat sama-sama melihat makhluk di situ, ya. Terus antara kau dengan saya sama-sama melihat, artinya itu mistisisme ya. Iya. Jadi nggak ada logika di situ. Nggak ada logika. Jadi kan begini, ketika orang yang menggunakan, kan mungkin kita yang orang yang mengalami peristiwa mistis atau bisa melihat gaib kan pasti orang yang berlogika menggunakan pikirannya untuk membahas emang ada yang bisa dilihat. Ya, saya nggak bisa lihat. Ya pasti begitu. Karena orang menggunakan pikiran kan pikiran itu kan buah dari penglihatan mata kan sebenarnya kan bahwa nggak ada apa yang saya lihat. Tapi kan bisa putus ketika kamu melihat sesuatu yang sama dengan yang saya lihat. Dan itu bukan yang melihat, bukan mata. Batin. Ketika saya ajak orang lain yang dia tidak punya dia tidak mengalami peristiwa soal mistik, benar. Kita ajak satu orang umpamanya yang tidak mengerti mistik umpamanya, atau dia bilang saya nggak bisa melihat hal yang gaib. Benar. Pasti dia kan nggak ada yang saya lihat. Ada, benar. Tapi ketika kita duduk kita di situ
kemudian kita di situ ada perempuan berbaju merah. Kan jadi sesuatu yang menjadi masuk akal. Masuk akal. Kok bisa sama ya? Karena sama-sama kita tahu masalah hal gaib. Makanya berbicara soal mistisisme itu kan pada akhirnya memang kita harus ada batasan sih, bahwa kita tidak bisa memaksakan orang lain di luar sana atau yang tidak mengalami mistis untuk mempercayai kita. Betul. Karena yang mengalaminya itu ya kita. Ya kita sendiri. Ya, betul sih. Jadi artinya gini, Mas Pari. Kalau kita berbicara tentang hal-hal gaib, hal-hal mistis sesama orang yang belum pernah mengalami hal itu mereka pasti berpikir apa yang kita bicarakan, apa yang kita ceritakan, yang kita lihat di satu tempat kayak sosok apa yang ini ya, sosok penunggu atau apa, terus kita berbicara sama dia. Contoh, ada orang yang datang terus saya bilang sama dia begini, Mas, kamu lihat nggak tadi ada penunggu di sana? Nah, sedangkan dia ini nggak pernah alami hal mistis ya, paling yang dia bilang sama saya itu kamu gila ya, ya kan bisa jadi seperti itu bos ya. Jadi artinya menurut saya, menurut Mas Fahri, mistisisme dengan logika ini jadi agak susah mau disamakan ya, susah ya. Ya karena menurut saya kan ini menurut saya jangan sampai muncul pemahaman mungkin di luar sana juga ada pemahaman yang berbeda, tapi kan saya berbicara atas dasar pengalaman dan apa yang saya alami dan dan saya bisa menyampaikan pengalaman itu. Gitu. Siap. Jadi ya ketika kita berbicara logika ya, yang jelas itu kita berbicara soal pikiran, berbicara soal akal. Jadi ya akal itu kan menerima apa yang kita lihat. Iya, gitu betul, kan. setuju. Sedangkan ya kita sama-sama pahami Bang Husni bahwa mistis itu kan yang melihat itu batin. Ini soal batin yang melihat. Betul. Jadi dua hal yang sebenarnya agak susah disatukan ya. Kita tidak bisa saling memaksakan bahwa benar. Orang berlogika itu seperti ini dan orang yang di dunia mistis itu seperti ini. Walaupun ya mungkin kalau ya samalah cerita seperti ini kali Bang Husni. Ketika di istilah medis ada di istilah atau di istilah orang-orang yang memahami soal mistis bahwa kena masuk angin atau ada angin jahat dan di medis itu mereka menjelaskan dengan ilmu pengetahuan bahwa itu bukan, ini ada kelainan, ini ada seperti itulah kira-kira. Saya tidak bisa ceritakan tapi seperti itulah ketika medis dan kita berbicara di ranah non medis pasti susah untuk disandingkan. Artinya gini Mas Fahri, artinya orang contoh ya orang yang kena santet santet itu perutnya dikena santet, artinya kena serangan ya, serangan dari luar, itu ada gaib di perutnya ternyata. Nah terus kita bawa ke rumah sakit, ini mungkin contohnya seperti ini ya, kita bawa ke rumah sakit, sampai di rumah sakit dokter memvonis itu nggak ada apa-apa ya, kayak gitu ya mungkin ya, karena itu sangat sulit sih, artinya sangat sulit sih. Artinya hal-hal mistis itu kalau kita bawa ke logika, apalagi dengan pengobatan yang begitu, orang sakit karena mistis terus dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa ternyata tidak ada. Ya. Jadi memang susah menurut saya sih. Jadi kan jelas bahwa logika itu menggunakan akal ya. Akal juga ada kaitannya soal pengetahuan bahwa tapi itu kan ranah itu yang kita tidak bisa untuk enggak lah kamu salah, yang benar itu seperti ini. Ketika medis berbicara seperti itu dan kita di dunia mistis berbicara seperti itu kan, dan saya rasa Bang Husni banyak pengalaman kan soal itu kan. Saya rasa itu banyak. Saya yakin enggak juga sih. Enggak juga. Artinya gini, kita sama-sama punya pengalaman di hal gaib lah ya. Jadi begini Mas Fahri, mungkin itu tadi tentang mistisisme dan logika ya. Sekarang ini saya pengen bercerita dengan Mas Fahri, atau Mas Fahri mungkin ada kisah-kisah mistis di hidupnya yang sangat menyeramkan, atau mungkin pertama kali mengenal mistis itu ada nggak? Halo. Soal ini kayaknya digali nih ya. Oke. Jadi teman-teman, ini kita harus dengar cerita Mas Fahri ini kayak gimana tentang kehidupan mistisnya dia. Jadi begini. Ada ya? Oke. Jadi saya balik dulu bahwa sebenarnya kalau kebetulan saya lahir besarnya di Toraja dan Toraja, mungkin Sulawesi ya, Sulawesi Selatan. Jadi mungkin sebagian orang tahu Toraja itu
punya culture, punya budaya yang seperti apa yang pemahaman terhadap mistisisme itu sebenarnya sangat karena di Toraja itu terkenal adatnya ya. Kehidupan masyarakat. Dan saya besar dari sana dan lahir di sana juga. Dan ketika di sana menganut sangat besar mistisisme itu, maksudnya melekat sekali dengan masyarakat. Tapi jujur saya malah tidak paham soal maksudnya paham dalam artian kata, tapi untuk kejadian terhadap dirinya itu malah enggak ada. Tapi itu waktu saya masih di Toraja. Iya, benar. Dan kalau dicerita pengalaman sih, saya sebenarnya bisa tahu mistis, bisa merasakan mistis. Enggak, gini, Mas Pari, coba Mas Pari bercerita pertama mengenal mistis. Pertama kali kisah Mas Pari ini kenal mistis itu kayak gimana? Ada nggak? Waktunya pertama kali ya? Nah, gimana? Jadi pertama kali kenal mistis sih sebenarnya aneh juga sih kalau mau diceritakan. Ini ada pengalaman yang terjadi di diri saya. Perubahan yang saya tidak tahu kenapa. Terus saya jadi bisa melihat sesuatu yang mistis. Wow. Jadi saya juga kaget, saya juga heran, saya juga enggak bisa mikir. Logika saya berpikir, pikiran saya berpikir bahwa ini kok bisa ya, saya akhirnya bisa melihat mistis. Awalnya saya bingung waktu mulai mengalami transisi di situ. Kok ini apa sih, kejadian apa? Jadi panjang sih ceritanya Bang Mus ini, mungkin ya nggak apa-apa lah dicerita lah, ya nggak apa-apa lah dari awal. Jadi awalnya itu sih tahun 2019. Berarti 2 tahun lalu ya? Iya, 2019 itu saya punya gejala awal sih sebenarnya. Ada gejala awal yang saya juga tuh heran, apa sih yang terjadi sama diri saya ini. Jadi awalnya sih tuh kayak ada gangguan jin mungkin ya. Saya tidak bisa membahasakannya itu jin atau setan atau apa, karena saya tidak merasakan, saya tidak melihat, atau ini pure di dalam diri saya, seperti di jiwa saya begitu. Oh gitu. Di jiwa saya itu kalau saya waktu itu di masa itu saya lebih banyak cemas, penuh dengan rasa ketakutan, dan di proses itu saya kadang itu bangun sini ketika saya nutup mata, saya tuh kadang melihat kuburan. Kuburan. Jadi kan begini, ada loncatan kan yang terjadi dalam diri saya ketika keseharian saya biasa-biasa saja. Mungkin saya di rumah nutup mata nggak lihat apa-apa, terus tiba-tiba itu datang gitu. Ya kan? Jadi Mas Pari kayak melihat sosok yang menghampiri Mas Pari begitu. Artinya sosok sih tidak. Sosok ada yang datang tidak. Sosok sih tidak. Jadi saya cerita mungkin pelan-pelan dari bawah ya. Jadi kayak rentetan gitu. Jadi awalnya itu seperti itu, saya ketika kok ini kenapa ya, kok kayak jiwa saya tuh sering berbicara, saya lebih banyak ngobrol ke dalam diri saya, kok ini kenapa. Satu waktu itu seperti itu, saya kok kayak lihat kuburan ya, ini apa ya. Nah, di proses itu lama prosesnya. Lama-lama saya kayak merasakan sesuatu yang medis di diri saya. Kadang jantung saya tiba-tiba berdetak, nggak karuan, terus kadang badan saya jadi kram gitu. Nah, jelas kan saya punya kecemasan dong. Benar. Ketika saya rasakan sakit yang awalnya saya baik-baik saja, sehat-sehat saja, terus tiba-tiba ini kok ada apa ya? Kok tiba-tiba saya ini setiap dada itu sakit, kok ini saya kayaknya jantung. Sampai mikirnya sampai seperti itu. Ini ada apa ya? Akhirnya saya putuskan untuk periksa pada akhirnya ke dokter, karena ya saya kan nggak tahu. Iya, nggak ngerti ya. Ya nggak ngerti ini apa sih kan gitu. Benar. Akhirnya saya putuskan untuk ke dokter, periksa medis, dan anehnya nggak ada apa-apa Bang Sri. Tapi di badan saya, di rasa saya tuh saya seperti orang sakit. Seperti orang sakit, persis seperti orang sakit. Memang Anda rasa nggak mungkin kan dirimu itu sakit ya? Ya sakit. Jadi dan banyak sih di rentetan waktu itu, di peristiwa-peristiwa itu banyak, hampir dikatakan lucu juga sih. Saya pernah loh Bang Musni, lagi gunting rambut. Lagi gunting rambut. Tiba-tiba panic attack begitu. Cemas gitu kan. Takut ini apa?
tiba-tiba jantung gitu. Heeh. Bang, tolong berhenti dulu deh. Buka kan ini. Jadi sementara lagi digunting, lagi dicukur nih rambutnya. Saya minta air dong. Heeh. Dikasih air, nggak tenang. Akhirnya saya putuskan lari ke rumah sakit sendiri. Wow. Lari ke rumah sakit. Jadi cukurnya nggak selesai? Iya, nggak selesai. Nggak selesai ya? Langsung jalan Langsung aja. lari ke rumah kan sakit. Panik, cemas Iya, gitu. Tahu aja kan benar, kalau kita benar. cemas itu seperti apa. Akhirnya saya lari ke rumah sakit. Masuk saya ke rumah sakit itu kan. Masuk di ruang UGD-nya. Saya teriak, dok, tolong lihat saya dulu dong. Lihat saya dulu dong. Periksa gitu. Ya udah Mas, dinaik di tempat tidur aja. Di situ kan tidur, rebahan. Masih aja cemas gitu. Rasa-rasanya itu kayak udah mau mati gitu ya. Mati aja gitu. Saking mungkin ada 15 menit saya nggak kayak dicuekin gitu. Saya teriak sama dokter, dok tolong periksa saya dulu. Saya ini lagi nggak baik-baik. Benar. Saya sampai itu direkam jantung waktu itu. Jadi alat-alat yang buat rekam jantung itu Dipasang semua. Dipasang. Setelah itu hasil diagnosa dokter nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Jadi mereka lihat, mereka tuh sarankan seperti ini. Sebaiknya sih Mas ke psikiatri dulu. Saya jadi heran gitu loh Mas. Maksudnya saya ini kenapa ya? Kenapa ya saya seperti ini? Jadi sampai orang di rumah itu bingung. Mereka, kamu kenapa? Jadi saya diarahkan sih lebih banyak ke spiritual, Pak. Udah kamu rajin ibadah. Iya. Yang arahkan itu siapa? Ya orang-orang di rumah ya. Orang-orang rumah sih. Mungkin mereka juga kasihan. Sampai satu waktu saya pun cari pengobatan spiritual. Alternatif. Benar. Saya nyari. Jadi ada yang ngasih info, coba kamu cari pengobatan alternatif. Saya kan ini ya apa ya? Nggak masih belum paham ini apa sih gitu. Tapi rasanya tuh sakit ya. Seperti orang sakit asli. Tapi kalau orang yang ngelihat Mas Fahri itu gimana? Maksudnya mereka tuh kayak lihat saya kayak gitu. biasa aja atau enggak, mereka lihat kayak itu orang lihat sakit blank gitu. Oh gitu. Orang kayak hampir dibilang ini orang kenapa sih kayak stres gitu kan. Gitu. Dan akhirnya saya waktu itu ada orang yang rekomendasi untuk ke tempat kayak tempat ruqyah sih. Oh, ruqyah benar. Nah, waktu itu jangan-jangan ada jin ya. Iya. Jadi saya kurang saya kan di situ intinya belum paham. Betul. Jadi kan biasanya setahu saya kan ruqyah itu lebih banyak ya begitulah pengobatan ya. Akhirnya saya putuskan untuk ke tempat itu ruqyah. Prosesnya berjalan. Waktu saya kumpul di tempat ruqyah itu perasaan saya tidak enak sih waktu itu. Saya kayak berdiri tapi ya apa ya? Goyang juga ya? Goyang juga. Artinya maksudnya. Pas kan ruqyah itu dibacakan ayat kan? Dibacakan ayat Al-Qur'an ya kan? Kebetulan sih mereka itu kayak perguruan begitu. Oh, ada perguruan ya. Tapi dia pakai metode-metode ya sih. Ada kayak ruqyah sih. Mereka ada kayak tenaga dalam. Tapi mereka gunakan ayat-ayat suci Al-Qur'an juga sih. Jadi pada saat itu gimana? Jadi setelah itu saya disuruh duduk. Mulailah mereka jalankan ritual ruqyah itulah. Nah, saya sih ngikut, jadi kayak ada energi yang dialirkan ke badan saya. Tiba-tiba saya itu rasanya mual. Benar. Muntah sampai teriak. Itu biasanya memang sih gangguan jin seperti itu sih. Oh gitu. Iya, jadi artinya kalau kamu dibacakan ayat Al-Qur'an kayak gitu, terus pengen muntah itu biasanya ada jin dalam tubuh kita itu. Terus yang saya heran ketika ada satu ibu sih yang di depan saya waktu itu, dia teriak lari. Mereka lagi ruqyah nih, teriak dia, lari. Kayak orang ketakutan, tahu lari dia. Saya jadi heran, ini ada apa ini? Ya kepanasan jinnya, jinnya kepanasan ya. jadi aneh kan gitu. Ini apa ya? Jadi saya tuh akhirnya ini apa sih sebenarnya? Jadi berjalan waktu, akhirnya dari teman ke teman. Akhirnya saya direkomendasi ketemu adalah yang saya tidak bisa ceritakan detail sih. Akhirnya saya sampailah di beliau yang mengantarkan saya untuk memahami apa sih yang sebenarnya terjadi daripada diri Anda. Dari situ sih saya kayak dikasih obat gitu lah. Obat yang ketika obatnya itu dikasih saya menemukan jawabannya gitu. Dan ternyata ya itu peristiwa mistis. Mistis. Nah dari situ
penasaran saya mulai terjawab dan setelah itu naiklah dia ke jenjang berikutnya. Oh gitu. Artinya Mas Pari ketemu orang yang bisa membimbing Mas Pari ya? Ya kurang lebih seperti itu. Karena kan kurang lebih seperti ini. Bukan melihat penyakitnya Mas Pari enggak? Enggak ada sih, dia malah enggak. Karena kan saya kan pasti sampai di situ kan pasti saya cerita, saya itu seperti ini, tapi enggak ada medisnya, rekam medisnya juga enggak ada apa-apa, diagnosanya juga enggak ada apa-apa. Jadi ada saya balik cerita, waktu itu saya ke dokter jantung, saya diperiksa, si dokter jantung bilang kamu enggak apa-apa, normal aja. Iya. Nah, cuma katanya tensimu agak di atas, mungkin karena cemasnya gitu kan, jadi cemasnya berlebihan ya, mungkin ya. jadi pasti kan berefek ke sirkulasi darah. Terus saya disuruh balik kontrol, kamu nanti tanggal sekian balik lagi ke sana ya. Nah waktu itu tanggal saya harus check up lagi, perasaan saya tuh nggak enak hari itu, asli. Jadi kepala saya kok kayak besar gitu kan, badan nggak enak asli. Dan saya putuskan waktu itu, saya cerita sama istri, Bun kayaknya nggak enak sayang, tapi ya pas sudah kan ini hari jadwal kontrol juga kan. Saya sampailah ke dokter itu. Yang bikin saya bertanya-tanya waktu itu, saya di tensi normal, nggak ada apa-apa. Wow. Jadi itu kan aneh kan, maksudnya saya ini rasain sesuatu yang nggak beres di badan saya, tapi kok diagnosa dari dokter itu nggak ada apa-apa. Jadi lagi-lagi saya harus ceritakan gitu. Ini saya lagi sakit, nggak mungkin kan saya sakitin dibuat-buat gitu, nggak bisa. Nggak mungkin saya harus berpura-pura berhari-hari, berbulan-bulan. Betul. Ini nggak enak, nggak mungkin kan. Masa sakit kok dibuat-buat gitu loh. Jadi semakin aneh kejadian itu, makanya ya itu singkat cerita waktu saya ke dokter. Jadi akhirnya saya temukan beberapa alternatif pengobatan dan satu hal yang saya sempat yang paling saya ingat itu, kadang saya hampir gila sih sebenarnya. Wow, saya hampir gila. Jadi waktu itu yang puncak dari sakit saya itu bisikan di dalam diri saya tuh enggak karu-karuan. Ibarat jadi Mas Pari mengalami bisikan juga. Iya, seperti jiwa itu berbicara, kamu gila. Wah, itu benar-benar jin loh kalau gitu Mas Pari. Artinya kalau sudah ada bisikan itu kayaknya jin gila gitu katanya. Saya udah nggak mampu. Akhirnya ya gitu, saya tetap berusaha ikhtiar. Iya benar. Ini apa sih? Saya tetap cari asupan-asupan yang bisa bikin saya kuat sih. Pasti lihat anak istri. Benar. Ingat keluarga itu jadi support saya untuk tetap bagaimana harus lewati masa-masa semangat hidup juga ya. Oke. Akhirnya ya itu saya akhirnya dari beberapa alternatif pengobatan akhirnya saya ketemulah jawabannya dari peristiwa yang saya alami itu. Jadi dari situ setelah saya temukan jawabannya ternyata tidak selesai di situ. Malah saya mengalami hal lain. Jadi entar dulu Mas Pari. Jadi kesimpulan dari penyakit Mas Pari ini sebenarnya apa? Ya enggak ada. Kalau secara medis itu enggak ada. Tapi di non medisnya? Non medisnya ya. Jadi ya ketika saya cerita, saya dikasih jawaban. Ya ternyata dikasihlah pemahaman bahwa seperti ini. Ya seperti itu apa? Coba ceritakan. Artinya nggak apa-apa lah. Coba cerita dulu. Saya begini sih. Ini kan balik lagi kita berbicara mistis bahwa sesama kita itu yang memahami nih. Takutnya nanti di luar sana ketika orang mendengar ini itu banyak muncul persepsi kan. Tapi kalaupun jadi pertanyaannya, ayo kita jawab sama-sama gitu kan. Nggak apa-apa. Jadi artinya biar penonton di luar sana tahu bahwa hal yang seperti ini juga tuh ada. Iya. Jadi akhirnya pengantarnya itu ternyata saya mengalami peristiwa goib, peristiwa mistis. Jadi perjalanan spiritual mungkin ya. Perjalanan spiritual, bisa dikatakan boleh kayak perjalanan gitu ya. Spiritual. Nah, dan saya sih karena saya juga cari tahu ini sih seperti apa di agama dan ini apa sih sebenarnya. Saya kan harus nyari tahu sebanyak-banyaknya. Iya benar. Saya harus nyari jawaban. Betul. Akhirnya saya dipertemukan. Akhirnya dari situ malah naik. Akhirnya saya dari peristiwa itu Bang Husni, ketika saya dipertemukan
orang itu dan berbicara bahwa kamu mengalami peristiwa seperti ini, dan dia sih arahkan untuk banyak memperkuat spiritual ya. Dari situ sih saya mulai kayak udah bisa tapi lewat. memang dalam penyakit Mas Pari ini yang Mas Pari alami memang nggak ada dari jin nggak ada, atau gimana maksudnya, mungkin atau cuman proses menuju Ya, kalau lebih tepatnya sih sebenarnya proses hidup yang menuju proses spiritual untuk, mungkin gitu. ya. Lebih ke lebih bisa memahami mistik sebenarnya. Karena kita kan bahasnya mistik ini. Tapi ya lumayan seru juga nih kisah dari Mas Pari ya. Artinya dari kecemasan yang berlebihan menurut Mas Pari tadi itu, bahwa yang mana dirinya itu sudah hampir kayak orang gila ya. Orang gila. Dan alhamdulillah sekarang Mas Pari setelah sembuh dari penyakit itu gimana sekarang? Kalau dikatakan sembuh sih mungkin enggak sih. Tapi masih seperti itu juga biasa. Kadang biasa, sih saya merasakan hal gitu. Ya. Cuma kan kalau dulu saya nggak bisa kontrol, kalau sekarang udah bisa kontrol ya. Jadi karena normal udah tahu nih ya, jadi artinya sudah tahu ya. Dari awal mulai dari situlah perjalanan saya, akhirnya saya bisa melihat sesuatu yang kasat begitu. Nah, kalau begitu Mas Pari tadi bilang sudah bisa melihat sesuatu yang kasar. Yang paling menyeramkan apa kira-kira? Mas Pari yang pernah melihat sosok apa yang paling menyeramkan? Kalau sosok sih menyeramkan banyak sih sebenarnya. Yang paling menyeramkan aja? Kira-kira apa? Apa ya? Kalau menyeramkan sih banyak. Ada perempuan yang sosoknya mukanya rusak, orang yang laki-laki mukanya rusak, banyak sebenarnya. Kalau ya? Jadi apa ya, banyak sih yang kalau mau diceritakan sebenarnya banyak sih. Jadi tapi kan setelah dipahami ya saya melewati itu dengan biasa aja. Tapi artinya sekarang udah biasa ya. Jadi biasa. Mas Pari kalau ketemu, seumpamanya Mas Pari jalan di jalan tengah malam, terus ketemu sosok yang mungkin menyeramkan ya, itu Mas Pari ngapain itu? Mungkin lari begini, atau gimana? Kalau saya sih begini Bang. Jadi walaupun di proses saya memahami atau mengalami mistis, tapi kan bukan berarti saya melihat terus lihat mistis diajak ngobrol atau enggak sih. Saya lebih cenderung cuek aja, cuek ya. Kan karena sewaktu-waktu juga tidak sering melihat. Kadang ya seperti Bang Husni tadi, kadang saya melihat, kadang tidak. Karena nggak mungkin kan tiap hari ini saya cuma mau cari goib, lihat goib gitu kan. Artinya ini kadang terbuka, kadang tertutup ya, begitu, nggak selamanya melihat ya. Ya, jadi sesuai apa aja sih. Benar. Wah, seru juga nih pengalaman Mas Pari ini. Aduh, kalau saya lihat sih dari Mas Pari kisahnya ini mungkin kalau saya yang jadi Mas Pari ini mungkin sudah gila ya mungkin ya. Serasa kayak orang gila gitu ya. Memang kecemasan yang berlebihan sekali ya menurut saya. Jadi memang sih begini sih. Jadi satu hal sih yang saya dapat dari peristiwa itu, bahwa saya tuh menilainya sih positif buat diri saya. Betul. Selalu saya berpikir positif bahwa ini perjalanan yang saya alami di hidup saya, dan saya nyari manfaatnya sih sebenarnya. Apa sih sebenarnya yang saya alami ini, apa sih gunanya buat diri saya? Kalaupun ini jadi kebaikan, alhamdulillah gitu. Tapi kan yang jelek-jelek ya nggak usah lah gitu. Tapi kan ya namanya kita hidup ya kita harus melalui beberapa proses kan, seperti itu. Jadi kalau dibilang hari ini kita berbicara mistis ya itu sepaham saya bahwa kita agak susah ketika melogikakan sesuatu yang mistis itu. Walaupun sebenarnya bisa. Contoh seperti itu tadi yang saya bilang, oke, kita ajak satu orang yang tidak melihat mistis, Bang Husni bisa lihat, maksudnya lihat paham mistis, mengalami mistis, bisa melihat goib maksudnya kan. Saya bisa melihat goib. Terus tiba-tiba kita ada di satu tempat angker, Bang Husni datang duluan, setelah itu Bang Husni balik, saya datang ke situ, terus balik, terus kita duduk bercerita, kamu lihat apa? Terus sama gitu loh. Bener. Ini kan bagaimana dilogikakan begitu kan? Jadi ketika si orang lain itu yang tidak bisa melihat goib, tidak bisa melihat kan, dia berpikir, nah ini apa? Kok mereka bisa lihat dan saya tidak bisa lihat? Iya benar. Ya kan? Jadi ya yang saya pahami sih begitu, bahwa mistis itu, penglihatan goib itu ya, yang saya pahami hari ini tuh mata batin sih. Jadi
Jadi ketika dikaitkan dengan logika, bahwa logika itu pikiran, logika itu akal, kan mata yang melihat. Tapi kan beda halnya ketika kita melihat sesuatu yang goib, itu kan batin yang melihat. Jadi harus dipahami bahwa ketika kita melihat dengan mata dan melihat dengan batin itu sesuatu yang berbeda gitu loh. Jadi mungkin kalau mata kan itu bahasa pikiran atau akal kita kan yang mengkonsumsi itu. Beda halnya dengan batin. Siap. Oke, teman-teman. Wah, sangat seru ini malam nih. Memang kisah dari Mas Pari ini sangat mistis buat saya sih. Oke, mungkin Mas Pari sebelum kita tutup acara ini mungkin ada pesan buat teman-teman di luar sana yang mungkin mengenai hal-hal mistis ini bagaimana? Jadi begini sih, sebenarnya mistis itu atau goib itu sebenarnya sih bukan sesuatu hal yang harus ditakuti, betul. Atau membuat kita takut, karena mungkin ketika ada teman-teman di luar sana yang akan merasakan, sebenarnya ini kalau saya sih itu soal peristiwa hidup saja sih. Ketika kamu diberikan sesuatu dari situ, umpamanya jadi bisa melihat goib ya, mungkin itu perjalanannya kamu untuk bisa melihat goib. Dan belum tentu orang bisa lihat seperti itu. Berarti kamu termasuk pilihan juga ya? Enggak bisa dikatakan. Oh begitu ya? Enggak ya? Karena dia artinya gini, dia nggak beda dengan orang lain loh. Artinya kadang orang juga yang, tapi banyak juga kadang orang yang pengen melihat hal seperti itu. Ya, banyak penasarannya. Penasarannya. Ya. Tapi ini yang tentu maksudnya sudah bisa ngelihat, artinya kalau saya sih pilihan sih. Gitu. Kayaknya orang-orang terpilih lah biasanya yang bisa seperti itu. Ya itu kan tadi balik lagi kalau dibilang mistisisme itu kan sifatnya cuman orang yang ada di seputar itu yang memahami itu. Jadi kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk memahami kita. Jadi kita pun sebaliknya pun seperti itu. Jadi ya kalau saya sih kesimpulannya bahwa apapun yang terjadi itu ya pasti itu kuasanya ilahi. Begitu, bahwa setuju kita ya intinya sih setiap perjalanan apa yang kita lalui itu kan ya cari hikmahnya gitu dari semua ini ya. Apa sih sebenarnya ini. Jadi ya balik lagi, jadi ketika berbicara logika, berbicara mistisisme, bicara mistik, bahwa ya logika itu sepaham saya kan kita menggunakan pikiran, sedangkan mistik itu kita lebih banyak bermain di ranah penglihatan batin. Jadi dan sifatnya kan namanya saja rahasia gitu. Rahasia kan sesuatu yang kita lihat dengan mata kan tidak bisa disembunyikan. Saya lihat benda itu ya itu, tapi ketika batin ya ruangnya itu luas juga. Oke teman-teman, saya rasa cukup ya buat hari ini dengan narasumber kita Mas Fahri. Sangat luar biasa cerita mistis dari Mas Pari. Oke, mungkin begitu ya Mas Pari ya. Karena waktu juga, mungkin kita harus akhiri cerita kita malam ini. Oke, saya pamit ya. Saya host Husni dengan narasumber kita. Siapa namanya Mas? Fahri. Oke, saya pamit semuanya teman-teman. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.